dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan. Nah, sekali lagi kita memulakan acara ibadah kita pada hari ini, dan harapan saya agar semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat dan terus maju dalam iman percaya di dalam Tuhan. Dan sebelumnya kita memulakan acara ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa datang kepada Tuhan, dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah memelihara kami hingga pada saat itu Tuhan kami dapat kembali bersama dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Bapa akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu, bahkan juga keluarga-keluarga kami pada saat hari ini, dimanapun kami berada, di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus melawat dan terus hadir bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan pada saat hari ini, bahkan juga jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami pada hari ini Bapa, agar kesempatan ini akan kami terus pergunakan untuk memuliakan Engkau Tuhan, adalah Bapa, adalah Juru Selamat kami, yang telah memberi kami kehidupan, yang telah memberi kami pengharapan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sesaat Bapa, Engkau tetap ada bersama dengan kami, dan kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup senantiasa bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari permulaan hingga selesainya Tuhan dengan keadaan yang baik, dan kami berdoa juga atas firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini juga Tuhan. Biarlah iman percaya kami akan terus didorong, terus maju dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, lewat di dalam apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Biarlah iman kami akan terus berkobar untuk melayani Engkau, berkobar untuk terus maju dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik, Yesus baik.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sekali lagi di dalam pengumuman kita pada petang ini di dalam pelayanan bahasa Malaysia di BMBC ya. Apa kabar semua? Saya berharap kepada kita semua yang sedang menonton rakaman saya di dalam pengumuman pada hari ini, semoganya sihat-sihat dalam perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Dan pada petang ini saya akan mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui dalam pelayanan kita di dalam pelayanan bahasa Malaysia kita di dalam gereja kita pada minggu ini. Yang pertama yaitu doa dan puasa seperti mana yang telah dimuat naik turun di dalam pelayanan kita, di dalam grup pelayanan kita dalam WhatsApp, yaitu di dalam PDF kita. Di situ kita boleh klik. Bila kita klik, kita akan boleh mengetahui bagaimana buku-buku itu boleh kita baca dan kita renungkan pada setiap hari seperti yang Ibu selalu sertakan pada setiap pagi di dalam pelayanan kita. Dan saya galakkan kepada kita semua di dalam pelayanan ini supaya kita akan mengikuti setiap renungan yang telah Ibu sediakan di dalam pelayanan kita, yaitu mengenai doa dan puasa. Dan saya berharap doa dan puasa ini kita lakukan seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau kita berdoa, kita asingkan uang yang kita bagikan di dalam pelayanan NECF ini, dan setelah selesainya dan tamatnya 40 hari kita doa dan puasa ini, kita kembalikan uang itu kepada gereja kita untuk kita salurkan kepada NECF kita ya. Ini perkara yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai uang persembahan dan persepuluhan yang ada pada kita, yang kita senantiasa adakan. Mungkin ada ahli-ahli keluarga yang sedang membuat kebaktian sendiri di rumah dan mereka menjalankan tangguk. Itu kalau boleh uang itu kita kembalikan kepada gereja, ataupun kita hubungi saudara bendahara kita, yaitu saudara kita Doni dengan Kristina, untuk kembalikan uang itu kepada gereja kita. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga yaitu mengenai keadaan kita pada masa ini. Saya berharap kepada kita semua berdoa untuk ahli-ahli jemaat, anggota jemaat kita dalam pelayanan bahasa Malaysia, supaya kita berjaga-jaga pada masa sekarang ini, sebab memandangkan keadaan kita tidak selamat, sebab yang menakutkan kita yaitu dari orang tempatan yang sedang terkena COVID-19 ini. Jadi saya berharap kepada kita supaya kita berhati-hati dan menjaga kesehatan kita, supaya kita dapat perlindungan yang daripada Tuhan ya. Elakkan mengunjungi kawasan yang sesak dan jangan keluar dari rumah. Kalau perlu masa itulah kita keluar ya, supaya setiap kita mematuhi SOP atau PKP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada kita semua. Ingat bahwa kita belum selamat lagi. Oleh itu kita doakan keadaan kita supaya kita dapat perlindungan yang daripada Tuhan dimanapun kita berada ya. Ingat, jangan leka bahwa kita harus berhati-hati supaya menjaga kesehatan dan mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada kita semua. Ya, sampai di sini saja yang saya sempat umumkan untuk kita pada kali ini, petang ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan dan merekamkan ribuan terima kasih atas kesediaan saudara yang senantiasa mengikuti rekaman pengumuman kita pada setiap minggu yang kita adakan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan salam. Tuhan memberkati. Shalom semua. Pembacaan kita pada minggu ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 15 hingga 17. Lukas 18 ayat 15 hingga 17. Garis besar, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam saudari, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita melalui rekaman ini. Kami berharap saudari tetap berada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ya, kita perlu sama-sama menjaga diri masing-masing, keluarga masing-masing, karena keadaan kita belum pulih. Kita belum selamat. Baru-baru ini terjadi ada case ya positif COVID-19 ini di bandar ini, di BM. Jadi kita perlu ambil perhatian ini dengan sungguh-sungguh saudari. Bahkan beberapa gereja harus tutup kembali, ya, sekalipun dalam beberapa hari yang lalu mereka telah mulai ibadah di gereja masing-masing, tapi karena case yang baru-baru ini maka ibadah mereka dihentikan. Mungkin untuk beberapa ahad, dari ahad hari ini, ahad depan dan seterusnya, kita tidak tahu. Bahkan untuk kebaktian kita bahasa Malaysia pun sudah belum pasti, walaupun secara official kita ingin mulai bulan September. Kita akan lihat dulu. Saya tidak berjanji yang kita pasti dapat mulai bulan September, tapi kita lihat bagaimana. Oleh karena itu doakan. Bahkan masing-masing kita juga harus berhati-hati menjaga diri sendiri
Karena orang-orang yang yang kita temui di luar sana, di supermarket ataupun di mana, kita tidak tahu bagaimana yang keadaan mereka. Jadi mari jemaat, mari kita saling menjaga satu sama yang lain dengan menjaga diri kita dulu, ya. Baik, kita teruskan dengan firman Tuhan dengan tema umum yang saya bawa selama ini. Tetaplah kuat sekalipun kita menderita di masa ini. Dan kita perlu tetap kuat supaya kita dapat menemukan dan memiliki yang lebih penting untuk kehidupan kita baik di masa yang akan datang ini. Mari kita membaca daripada Matius pasal yang ke-13 ayat 44 hingga 46. Matius 13 ayat 44 hingga 46. Ayat yang ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dan di dalam bahagian ini Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam, tersembunyi di sebuah ladang, seperti ayat yang ke-44 tadi. Dan juga ia seperti mutiara yang indah yang sangat berharga, ya, dari ayat yang ke-45 dan 46. Nah, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti ini. Suatu hal yang lebih berharga daripada apa yang pernah disebut berharga. Suatu yang lebih bernilai daripada semua yang pernah wujud, yang pernah dinikmati. Sehingga kedua perumpamaan ini membicarakan tentang sesuatu yang sangat berharga, yaitu kerajaan sorga yang mengatasi segala sesuatu, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah menjanjikan kehidupan kekal. Nah, ini yang lebih bernilai, lebih berarti, lebih berharga daripada apa yang pernah disebut sangat berharga, sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang menjual seluruh miliknya supaya ia dapat memiliki harta yang terpendam di ladang itu. Dia menjual segala sesuatu yang ada padanya supaya dia boleh memiliki, ya, dengan menjual apa yang pernah ada padanya, dia menggunakan harga semuanya itu untuk membeli ladang tersebut, supaya dia juga bukan hanya memiliki ladang itu, dia memiliki harta yang sangat bernilai yang terdapat di ladang itu. Demikian juga si pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Dia sudah ke mana-mana untuk mencari mutiara yang terindah. Dan ketika dia menemukan mutiara yang terindah ini, apa yang dia lakukan? Dia lakukan hal yang sama seperti harta yang ditemukan oleh seorang di ladang tadi. Dia turut menjual semua miliknya itu, lalu membeli mutiara yang sangat berharga itu. Dia sanggup melakukan suatu pengorbanan yang besar supaya dia boleh memiliki apa yang lebih penting, apa yang lebih berharga. Nah, dalam cerita ini, kedua orang ini menjual semua yang ada pada mereka supaya mereka dapat memiliki yang lebih indah, supaya mereka dapat memiliki yang lebih berharga, supaya mereka dapat memiliki yang lebih bernilai daripada semua yang mereka ingini.
siapakah mereka ini? Nah, tidak diperkenalkan tentang siapa mereka dengan jelas, latar belakang mereka pun dengan dalam cerita ini kita tidak diberitahu apakah mereka itu orang kaya ataupun orang miskin, apakah mereka itu orang tua ataupun anak muda, apakah mereka itu sudah menikah ataupun masih membujang, apakah mereka itu seorang bos ataupun seorang kuli, seorang majikan ataupun seorang pekerja, seorang yang punya berpendidikan ataupun yang tidak, apakah mereka ini seorang yang berkedudukan dalam masyarakat ataupun orang biasa. Semua itu tidak dijelaskan sebab ia tidak memberi apa-apa kesan. Ia tidak memberi apa-apa kesan untuk memiliki sesuatu yang lebih berharga. Ya, semua latar belakang apapun yang kita boleh sebut tentang mereka itu tidak ada kesan. Ya, tidak punya apa-apa kesan untuk memiliki sesuatu yang lebih berharga. Sebab untuk menemukan apa yang lebih berharga ini boleh saja oleh sesiapa, termasuk saudara dan saya. Yang menjadi penting itu untuk menjadi pelajaran untuk kita daripada bahagian ini adalah mereka bertindak untuk menjual semua yang pernah mereka miliki. Mereka bertindak untuk melepaskan semua yang ada pada mereka. Mereka bertindak untuk meninggalkan semua yang merupakan kebanggaan mereka sebelumnya. Yang ada pada mereka itu untuk memiliki apa yang lebih diperlukan, apa yang lebih baik, apa yang lebih berharga untuk kehidupan mereka. Nah, itu yang penting. Sebab Yesus menggambarkan kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah melalui perumpamaan harta dan mutiara yang mereka temukan ini. Yang Yesus gambarkan melalui perumpamaan harta dan mutiara yang mereka temukan ini adalah kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Untuk mendapatkannya itu yang penting. Untuk bertindak supaya dapat memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah ini, itu yang penting. Tak kira siapapun kita, kita perlu bertindak untuk memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai harta dan mutiara yang ditemukan oleh orang-orang ini. Nah, untuk memiliki kehidupan kekal itu, ia memerlukan kita bertindak untuk mendapatkannya. Lihat keadaan kedua orang ini ketika mereka menemukan apa yang mereka perlukan, apa yang lebih baik itu, lebih berharga itu. Mereka tidak berdiam diri, berpeluk dada dan membiarkan apa yang mereka perlukan itu datang secara otomatis kepada mereka untuk menjadi milik mereka. Tidak. Dikatakan mereka, orang yang pertama tadi menemukan harta di ladang itu, dia kembali untuk menjualkan segala hartanya supaya dia boleh membeli tanah itu. Karena di tanah itu mutiara yang telah ditemukannya tertanam di sana, terdapat di sana. Demikian juga yang mencari mutiara yang indah ini. Setelah banyak kali dia mencari yang terbaik daripada yang ditemukannya, dia menemukan yang dia inginkan, yang dia perlukan. Dia kembali menjualkan apa yang menjadi milik hartanya, yang menjadi kebanggaannya sebelum ini, dan kembali membeli apa yang merupakan lebih penting untuknya. Keduanya bertindak. Mereka tidak berdiam diri dan dengan berharap mudah-mudahan ya saya akan memiliki kehidupan yang kekal. Oh tidak, saudari. Nah, ini yang menjadi pelajarannya untuk kita. Untuk memiliki hidup
kekal itu memerlukan kita bertindak untuk mendapatkannya. Kita perlu menjual segala sesuatu yang ada pada kita. Kalau kita membawa diri kita masuk ke dalam situasi kedua orang itu, kita perlu menjual segala sesuatu untuk mendapat kehidupan kekal ini. Tetapi bukan bermaksud secara literal kita menjual segala harta benda yang ada pada kita. Kereta kita lah, rumah kita lah, ayam kita lah, apa yang ada pada kita ini. Ya, itu tidak berarti secara literal kita menjual apa yang pada kita ini, menyerahkan semua yang ada pada kita ini untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat kehidupan kekal di dalam kerjaan Allah. Karena ini bukan mengenai hasil usaha yang kita usahakan. Ini bukan mengenai perbuatan baik yang kita lakukan supaya kita boleh mendapat kehidupan yang kekal. Karena Paulus berkata, ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Paulus memberi satu peringatan bahwa ia melalui iman, kehidupan kekal itu dimiliki. Kerajaan sorga itu menjadi milik kita. Bukan karena usaha perbuatan baik secara literal, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan usaha iman itu adalah yang kita perlukan. Kita perlu bertindak untuk dalam iman, untuk memiliki iman ya di dalam Yesus Kristus. Bukannya secara literal kita menjualkan segala sesuatu sehingga kita tidak punya apa-apa lagi di dalam kehidupan ini. Atau bagi yang berpikir, baik saya memberi uang semuanya, uang saya kepada pelayanan, seluruh menjadi persembahan dan persepuluhan saya, supaya saya mendapat keselamatan, supaya saya mendapat kehidupan yang kekal itu, supaya saya mendapatkan apa yang dalam perumpamaan Yesus ini, harta dan mutiara itu. Nah, itu bukan yang Yesus maksudkannya di dalam perumpamaan ini. Melainkan hal ini, perumpamaan Tuhan Yesus ini berbicara mengenai dilahirkan baru. Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Sebab tanpa kelahiran baru, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal, melihat kerajaan Allah. Lihat daripada Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus berkata, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus mengatakan, tanpa kelahiran kembali, dilahirkan baru, seseorang itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, apalagi untuk menikmati kerajaan Allah itu. Apalagi untuk memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah itu. Sedangkan Yesus mengatakan, orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kita kembali kepada cerita yang tadi, berarti kalau orang ini tidak siap untuk menjualkan apa yang dia miliki sebelum ini, ia tidak akan memiliki harta yang dia temukan. Ia tidak akan memiliki mutiara yang ditemukan yang lebih baik, lebih indah ini. Ia tidak akan memiliki semua itu. Dan perumpamaan ini adalah mengenai dilahirkan baru, tindakan menjadi manusia baru. Ya, ia mengenai tindakan untuk dilahirkan baru. Nah, untuk menjadi manusia baru, untuk menjadi seorang yang dilahirkan baru, apa yang kita perlukan adalah, pertama, yang lama harus ditinggalkan. Yang lama itu harus mati. Yang lama itu jangan ada lagi ada pada kita. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Dan siapa yang di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, ini adalah tindakan yang kita perlu usahakan
untuk memiliki hidup yang kekal itu, kita perlu dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus. Kita perlu berada di dalam Kristus Yesus untuk menjadi ciptaan baru. Dan ini adalah tindakan iman. Bukannya dengan usaha tadi menjual secara literal harta benda kita. Bukannya dengan memberi apa saja yang kita ada untuk pekerjaan Tuhan dengan tujuan kita akan memiliki apa yang Tuhan janjikan untuk kita dengan cara itu. Tidak. Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, ini usaha yang perlu dibuat. Ini tindakan yang perlu kita usahakan senantiasa. Yang kita berada di dalam Kristus dan tetap kekal berada di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, untuk menjadi manusia baru, untuk dilahirkan kembali ini, menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut Yesus. Kita perlu bertindak untuk menyangkal diri dan memikul salib kita dan mengikut Yesus senantiasa. Bukan sekali, tetapi yang menjadi suatu tindakan total. Tindakan total maksudnya, tindakan sepenuh maksudnya setiap waktu, setiap hari selagi kita hidup di bumi ini. Yesus berkata dengan memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, kembali kepada cerita tadi, ia berkaitan dengan menjual segala sesuatu. Ia berkaitan dengan membuang, meninggalkan segala sesuatu yang pernah menjadi kebanggaan dalam hidup kita, yang pernah menjadi keutamaan dalam hidup kita, yang pernah memimpin, bertakhta dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus berbicara tentang, dari ayat yang 35 ini, tentang menyelamatkan nyawa. Kita ada pilihan. Apakah kita mau kehilangan nyawa untuk mendapat kehidupan yang di dalam Kristus, ataupun kita mau menyelamatkan nyawa yang sekarang ini, tetapi akhirnya tidak mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kita ada pilihan. Dalam kedua perumpamaan tadi pun ada pilihan buat kedua orang ini. Setelah menemukan apa yang berharga buat mereka, mereka ada pilihan. Apakah mereka akan berusaha bertindak untuk menjual segala sesuatu supaya mereka tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi akan memiliki apa yang akan datang, ataupun mereka lupakan saja, tinggalkan saja hal-hal yang bernilai itu, dan kemudian kembali kepada apa yang mereka miliki sebelumnya. Mereka ada pilihan. Menyangkal diri dan memikul salib dan mengikuti Yesus terus-menerus juga adalah satu pilihan untuk kita. Tapi kalau kita ingin memiliki apa yang lebih indah, lebih bernilai, seperti harta dan mutiara itu, maka kita perlu menyangkal diri dan memikul salib kita dan terus mengikuti Yesus. Yang ketiga, menjadi manusia baru, menjadi dilahirkan baru ini, turut melibatkan diri kita disalibkan dengan Kristus terus-menerus. Galatia pasal yang kedua ayat yang 20, Galatia pasal yang kedua ayat yang 20, Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus
memperingatkan jemaat di Galatia ini yang sekarang dia hidup, tetapi bukan lagi dia sendiri yang hidup. Oleh karena itu dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Karena Yesus yang telah mengasihinya, yang dia sudah terima dalam hidupnya, sekarang hidup dalam hidupnya. Maka dalam hidup Paulus, dia menjelaskan bahwa Yesus ada di dalamnya. Dan dia sekarang hidup untuk Tuhan, untuk Kristus. Dengan kata lain, dia menyalibkan dirinya terus-menerus dengan Kristus. Supaya Kristus yang telah bangkit daripada kematian dan hidup selama-lamanya, yang akan menguasai hidupnya, memimpin, bertata dalam hidupnya. Dan dengan itu, dia sangat yakin bahwa dia akan memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Karena dia dilahirkan baru, dia adalah manusia baru yang telah menyalibkan dirinya dengan Kristus. Nah, menjadi manusia baru, dilahirkan baru, kita perlu tinggalkan yang lama. Apa yang lama itu harus mati daripada kehidupan ini. Kita perlu menyangkal diri kita dan memikul salib kita dan terus mengikuti Yesus. Bahkan di dalam kita mengikuti Yesus, kita harus senantiasa menyalibkan diri kita bersama dengan Kristus. Sehingga hidup kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, tetapi Dia yang memimpin kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini, menjual semua yang kita miliki supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekalipun ia kita lakukan dengan keadaan yang menyukarkan kita, yang sukar, kita mengalami kesengsaraan, tapi jelas dalam kisah para rasul tadi mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk mati terhadap yang lama, mati terhadap manusia lama, tinggalkan semua yang lalu itu, saudara-saudari, turut memberi suatu keadaan yang tidak menyenangkan kita, bukan? Karena kita selama hidup ini, sebelum kita menemukan Tuhan Yesus, ya semuanya itu memberi keselesaan buat kita. Untuk putuskan hubungan dengan semuanya itu pasti menyakitkan. Namun firman Tuhan tetap mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah memerlukan, harus mengalami banyak sengsara. Nah, saudari, mungkin di saat ini kita jadikan diri kita berada dalam situasi yang sedemikian. Kita ya sukar di saat-saat seperti ini. Tapi saudari, mari kita ambil peluang ini. Mari kita pakai kesempatan yang merupakan kesengsaraan ini untuk menjadi peluang untuk kita menemukan harta dan mutiara yang lebih bernilai itu dalam kehidupan kita, dan kita bertindak untuk jual segala sesuatu dalam hidup ini, mati terhadap manusia lama kita, supaya kita boleh hidup dan memiliki kehidupan dalam kerajaan surga sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, supaya kita dapat memiliki kehidupan yang kekal, yang lebih bernilai daripada segala sesuatu yang pernah kita andal-andalkan dalam kehidupan ini. Saudari, biarlah dalam waktu-waktu seperti ini kita tetap taat, tetap setia, tetap kuat di dalam iman kita, supaya akhirnya kita memperoleh apa yang lebih bernilai untuk kehidupan ini, untuk kehidupan saudara-saudari, keluargamu, untuk kita semua. Pakai kesempatan ini, peluang ini, untuk menemukan harta dan mutiara yang ditemukan kedua orang ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kasih anugerah-Mu yang menyediakan, menjanjikan kehidupan kekal untuk kami.
yang hanya dapat kami perolehi dengan kami bertindak untuk menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, dilahir baru, dan kekal berada di dalam situasi yang sedemikian, supaya akhirnya kami akan mengalami dan memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, sertai kami dalam situasi ini, biarlah kami dapat memakai peluang ini untuk menemukan harta dan mutiara yang sangat berharga itu dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan di dalam Engkau. Tolong kami ya Bapa, untuk memandang kepada Engkau dan tetap kuat di dalam iman kami, karena ada sesuatu yang lebih berharga buat kami di dalam kehidupan kami pada masa yang akan datang ini. Bapak yang Kau sertai anak-anak-Mu yang akan keluar masuk dari rumah mereka masing-masing, keluar masuk kami siang malam, sepanjang minggu ini Tuhan, sertai kami seterusnya, bawa kami dengan keadaan yang baik dan keadaan selamat, dan beri perlindungan buat anak-anak-Mu supaya dalam kehidupan kami seterusnya kami akan terus kembali untuk memuliakan Tuhan. Baik anak-anak kecil, anak-anak yang ke sekolah, yang ke tempat bekerja, ibu bapak yang bekerja, begitu juga para ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tetap menyertai, memimpin, melindungi semua anak-anak-Mu ini, atau jemaat kami, bahkan alih-alih keluarga kami yang ada di kampung-kampung. Tuhan, Engkau turut bersama dengan mereka. Yang kurang sehat di saat ini Tuhan, beri kesembuhan buat mereka, jamah hidup mereka, dan bebaskan daripada sakit penyakit dalam hidup mereka. Sehingga kami kembali untuk memuliakan Tuhan dalam pertemuan kami pada hari yang akan datang ini. Terima kasih Bapa, Kau sertai kami. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan berkati.